Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan tetap terus kuat menjalani hari-hari hidup kita. Karena saya percaya ini yang sedang terjadi hari-hari ini, kegenapan firman Tuhan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sedang ada di masa-masa yang tidak mudah untuk kita jalani, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi satu hal yang kita percaya dan itulah yang membuat kita kuat, bahwa kita tidak pernah berjuang sendiri. Amin. Apapun yang saudara hari-hari ini sedang perjuangkan, apapun yang hari-hari ini kau sedang usahakan, janji Tuhan pegang. Pegang janji Tuhan bahwa aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dengan kata lain, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, masalah apapun yang ada di depan kita, kita tidak pernah berjalan seorang diri. Amin. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, karena kita percaya Yesus berjanji, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya segala yang baik itu akan ditambahkan dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang sudah terberkati melalui program doa pagi, melalui program Bible and Coffee ini, saudara bisa bagikan kembali agar banyak jiwa lainnya juga boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima di setiap harinya sebelum kita memulai segala sesuatunya, ya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Kita akan datang kembali kepada Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada dan kembali akan merenungkan firman-Mu, kami percaya ada sesuatu yang akan Tuhan sampaikan bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 23 ini perkataan, salah satu statement Tuhan Yesus yang fenomenal ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Dalam Lukas 23 ayat 34 bagian A, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, perkataan ini bukan perkataan seorang pengkhianat yang katanya bukan Yesus yang digantung di atas kayu salib. Iya kan? Perkataan ini adalah perkataan seorang yang hatinya sudah beres. Saya ulangi sekali lagi. Seorang yang berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat" di atas kayu salib ini adalah seorang yang hatinya sudah beres. Kenapa saya bilang hatinya sudah beres? Apa yang keluar dari mulut itu dari hati, ya. Apa yang keluar dari perkataan kita, ucapan kita itu berasal daripada hati. Kalau hati kita dipenuhi dengan kebencian, hati kita dipenuhi dengan luka, hati kita dipenuhi dengan kekecewaan, maka tidak akan pernah bisa keluar perkataan yang mengampuni. Itu sebabnya kenapa Yesus mempraktekkan apa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. "Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang membenci kamu, ampunilah mereka yang menyakiti kamu." Itu perkataan Yesus. Dan dia lakukan apa yang dia ajarkan. Iya kan? Dia kerjakan apa yang dia ajarkan. Itu sebabnya ketika di atas kayu salib perkataan itu diucapkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kok bisa? Sedang tergantung di atas kayu salib, orang-orang Romawi ini memakukan Yesus di atas kayu salib, menghina, bahkan meludahi. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi Yesus bisa mengampuni. How? Bagaimana bisa? Karena hatinya beres. Hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita adalah produk pribadi yang sudah menerima pengampunan. Itu sebabnya ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus, pertama kali yang diubahkan adalah hatinya. Seorang yang datang kepada Tuhan yang diubahkan pertama kali adalah hatinya. Kenapa hati? Makanya Tuhan bilang kan, "Aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain."
Yaitu hati yang lembut, hati yang taat, bukan hati yang memberontak. Why? Kenapa hati? Karena dari hati terpancar kehidupan. Jadi jangan kaget kalau kita ngeliat ada orang mulutnya kasar, ada orang mulutnya menghina, membuli. Dia adalah produk hati yang sakit. Nah, iya kan? Dari satu mata air tidak bisa terpancar dua rasa. Kalau mata air itu pahit, maka pahitlah rasa air tersebut. Kalau dia menanam pohon mangga, maka dia akan bertumbuh pohon mangga. Dia nanam biji mangga, dia akan bertumbuh pohon mangga dan dia akan menghasilkan buah mangga. Gak bisa tanamnya buah anggur, tumbuhnya buah pohon kedongdong, buahnya buah delima. Gak mungkin, saudara. Iya kan? Gak mungkin. Itu sebabnya apa yang ditanam, apa yang dari dalam, apa yang tidak terlihat, itu akan terpancar keluar dan akan terlihat. Jadi kalau kita ngeliat ada orang yang ngejahatin kita, ngomongin kita, ngucapin hal-hal yang mengkhianati kita, lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mulutnya jahat, mulutnya ngomong-ngomongin orang, dusta keluar dari mulutnya, gak usah heran. Udah, itu tidak menentukan siapa kita. Ini dia. Apapun yang orang katakan tentang kita, dengar baik, tidak menentukan siapa kita, tetapi itu menentukan siapa dia. Iya dong, karena apa yang keluar dari mulutnya dia bukan berasal dari hati kita. Dia mau ngomongin apa tentang kita, itu mulutnya dia dan itu berasal dari hatinya dia. Karena itu tetap tenang, gak usah, dasar kurang ajar ya lu ngomongin gue, gak usah. Apapun yang orang ngomongin tentang kita, itu tidak membuktikan siapa kita, itu membuktikan siapa dia. Karena itu hari ini kita diingatkan, saudara. Ya, kita diingatkan belajar untuk tetap terus perbaiki hati kita, pulihkan hati kita. Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Karena itu kita mau menyadari, kita mau mengerti, Tuhan berikan aku hati yang mengampuni. Orang yang bisa mengampuni berarti hatinya sudah beres. Kenapa? Karena orang tersebut menyadari kita adalah pribadi yang sudah menerima pengampunan. Iya kan? Kita pribadi yang sudah menerima pengampunan. Karena itu kita mau pastikan buat diri kita sendiri. Apakah saya sudah benar, hati saya udah benar di hadapan Tuhan? Terlihat dari ucapan kita. Kalau kita suka ngomongin orang, kalau kita tukang ngegosip, ya udah kita bisa nilai kok. Sekalipun kita lihat, tapi kok saya setiap hari beribadah, tapi setiap hari saya berdoa, tapi kok mulut saya nggak pernah berhenti ngegosipin orang, mulut saya kok kayaknya nggak pernah berhenti menghakimi orang, maki-maki orang. Sederhana, karena hatimu belum beres. Hari ini kita diingatkan, yuk sama-sama terus baharui hati kita, sama-sama perbaiki hati kita. Caranya bagaimana? Isi terus dengan firman Tuhan. Karena ketika Tuhan merubah seseorang, pertama kali diubahkan oleh Tuhan adalah hati kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka hati kita mendapatkan pancaran. Kita akan melihat, kita dapat bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ketika firman itu menerangi setiap langkah hati kita, ya, penuhi hati kita dengan kedamaian, karena apa yang keluar dari mulut kita itu dari dalam hati kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Kami bersyukur kami diajarkan oleh Tuhan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Karena itulah yang Tuhan Yesus kerjakan dan lakukan di atas kayu salib. Oh, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Karena itu yang Tuhan lakukan buat setiap kami. Hari ini kami diingatkan untuk tetap terus selalu membenahi hati kami, membenahi hidup kami. Tuhan Yesus tolong. Sehingga setiap hari ketika kami diperbaharui hati kami, diubahkan hidup kami, maka kami bisa menjadi berkat. Minimal melalui perkataan kami boleh menguatkan orang. Perkataan kami boleh menjadi berkat. Dan perkataan kami membawa damai sejahtera. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka dimanapun mereka berada hari ini. Mereka semua menerima lawatan kuasa kesembuhan. Dalam nama Yesus dan oleh bilur-bilur-Mu. Kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Mereka yang berbeban berat, mereka yang memerlukan pertolongan, Tuhan juga yang berikan kami kekuatan. Jalan keluar Allah sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara.
Haleluya. Tetap terus jaga hati kita. Tetap terus miliki hubungan dengan Tuhan yang akan terus memperbaharui hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita.